لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat itu bagus. Kalau aku meninggal, berikan 50 juta untuk masjid, berikan 100 juta untuk pesantren dan seterusnya. Tapi tidak mentang-mentang bagus terus kita boleh seenaknya. Berikan seluruh hartaku untuk masjid, enggak boleh. Berikan separuh hartaku untuk pesantren, enggak boleh. Maksimal sepertiga. Ya. Kenapa? Karena ada hak ahli waris, gitu ya. Kemudian tidak boleh ada pembagian waris kecuali ada. Tidak boleh ada pembagian waris, haram. Pembagian waris itu haram sebelum ada kematian. Saya masih hidup, tapi saya sudah bagi-bagi waris, nggak boleh. Ya. Mentang-mentang saya kaya, saya bagi-bagi. Hibah boleh, waris gak boleh. Waris kan harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Yang punya masih hidup, gimana ada waris? Ya. Banyak pelanggaran di kaum muslimin dalam hal ini. Anak perempuan tidak menghabisi sisa, ini pun banyak yang tidak paham. Jadi dikiranya kalau orang tua meninggal, anak cuman perempuan semua atau perempuan satu-satunya, maka seluruh harta jatuh ke anak. Ini salah. Kalau anak laki-laki, iya, asobah istilahnya, menghabisi sisa. Perempuan tidak. Di sini banyak yang sombong. Ya, apaan itu? Al-Quran kok ngajarin begitu? Ini sombong. Al-Quran dari Allah. Allah pencipta jagat raya alam semesta ini. Apa iya keputusannya tidak adil? Siapa yang lebih tahu tentang keadilan kita? Apa Allah? Yang menciptakan keadilan sendiri siapa kalau bukan Allah? Tiba-tiba kita bilang gak adil. Gak adil. Kan cuma beda jenis kelamin doang. Masuk laki perempuan beda. Itulah orang kafir. Itulah orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang barangkali. Adapun kita tidak kafir, kita muslim, kita beriman, kita yakin Al-Quran gak mungkin salah, maka kita tundukkan akal kita di depan Al-Quran. Sebagaimana para nabi, para rasul menundukkan di depan dalil. Walaupun akal sangat tidak menerima. Ya bayangkan, anak disuruh menyembelih anaknya. Akal ayah disuruh menyembelih anaknya, ini akal siapa yang mau terima? Tapi karena ini perintah Allah, Ibrahim sami'na wa ata'na, Ismail sami'na wa ata'na, Hajar sami'na wa ata'na. Begitu kira-kira. Kalau kita sudah berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, maka nggak ada akal, nggak ada nurani, nggak ada logika, semuanya kalah semua. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Hajar membuang nuraninya jauh-jauh, membuang logika akalnya, kan ini perintah Allah, disuruh menyembelih Ismail. Ya, lalu ada penghalang-penghalang ya. Anak laki-laki menghalangi saudara, anak perempuan tidak menghalangi saudara. Artinya kalau saya punya anak perempuan semua, saya meninggal, maka kakak saya, adik saya dapat waris dari harta saya. Tapi kalau saya punya anak laki-laki satu saja,
maka kakak saya, adik saya nggak dapat. Ya, saudara terhijab, terhalang oleh anak laki-laki. Ya, kita tinggalkan. Kita masuk ke hadis ke-7 ya. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sangat tidak terkenal namanya. Kunyahnya Abu Hurairah sangat terkenal. Sebagaimana Abu Bakar, namanya Abdullah bin Abi Quhafah kan tidak terkenal. Sebaliknya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kunyahnya tidak terkenal. Ya. Oleh karena itu ketika kita berkunyah terkenal atau tidak, enggak masalah. Yang penting kita dapat sunnahnya berkunyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum." Sungguh Allah tidak melihat jisim kalian, gagah apa tidak, kuat apa tidak, berotot apa tidak, Allah nggak lihat. Maksudnya tidak berpengaruh di pahala dan dosa, tidak berpengaruh surga dan neraka. Gitu. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat pada rupa, tampan atau tidak, cantik apa jelek, hitam apa putih. Ini tidak berpengaruh di pahala, dosa, surga, neraka, tidak. Bahkan tempat, lahir di Mekah, mati di Mekah, pasti masuk surga? Belum tentu. Lahir di Madinah, mati di Madinah, pasti selamat dari neraka? Belum tentu. Tergantung dia beramal atau tidak. Ya kan? Bahkan antum tiap hari nempel di Ka'bah, otomatis selamat dari neraka? Otomatis masuk surga? Tidak. Tergantung beramal atau tidak. Tawaf enggak, ibadah enggak, nempel aja di Ka'bah, nyender Ka'bah, ya nggak dapat apa-apa. Walaupun dia berada di tempat paling suci di muka bumi ini. Begitu pula ayah. Anak Nabi masuk neraka, ada nggak? Anak Nabi masuk neraka, ada nggak? Ada. Maka jangan membanggakan diri dengan keturunan Nabi. Anaknya langsung masuk neraka, namanya Kanaan. Ya, Al-Quran menjadi saksi. Lalu apa bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul. Ketika anak Nabi Nuh tidak ada jaminan, anak dan keturunan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam tentu juga tidak ada jaminan. Bagaimana hari ini ada yang membanggakan diri keturunan Nabi seolah pasti surga, pasti selamat dari neraka, apapun kelakuannya. Tentu tidak seperti itu. Itu agama sebelah seperti itu. Mungkin Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani mungkin seperti itu. Islam tidak. Agama Islam betul-betul adil. Masuk surga atau neraka tergantung kelakuan masing-masing, tergantung amal masing-masing. Dan itu pernah diucapkan oleh Nabi kepada putri satu-satunya beliau yang masih hidup. Kan anak-anak beliau semuanya meninggal, kecuali ketika beliau masih hidup ya. Ketika Rasulullah masih hidup, seluruh anak beliau meninggal, kecuali Fatimah. Kecuali Fatimah. Fatimah anak beliau, putri beliau satu-satunya yang masih hidup saat beliau wafat. Itu pun cuma beberapa bulan Fatimah menyusul. Dan sudah dinubuatkan, diramalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi bersama istri-istri beliau dan di situ ada Fatimah, Nabi berbisik ke telinga Fatimah,
Begitu dibisiki oleh Nabi, Fatimah langsung nangis sejadi-jadinya. Sedih sekali. Nggak lama Nabi berbisik lagi. Dari bisikan kedua, Fatimah tenang, senang, senyum, bahagia. Istri si Nabi penasaran, maka nanya kepada Fatimah, apa bisikan pertama sehingga engkau menangis sejadi-jadinya? Apa bisikan kedua sehingga engkau senang, senyum, tertawa? Fatimah menjawab, belum waktunya. Belum waktunya. Kalau kalian boleh tahu, tentu Nabi nggak akan bisik-bisik kepadaku. Nabi bisik-bisik kepadaku justru agar kalian semua tidak tahu. Ini luar biasa ya. Pemahaman Fatimah, pemahaman para sahabat, pemahaman putri Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah Nabi wafat, inilah waktunya. Maka diterangkanlah oleh Fatimah bisikan pertama apa setelah Nabi wafat. Nabi membisikkan, wahai putriku Fatimah, sebentar lagi aku akan menghadap Allah. Langsung menangis sejadi-jadinya. Bisikan apa yang kedua sehingga Fatimah menjadi senang, bahagia, senyum, tertawa? Wahai Fatimah, engkaulah manusia pertama yang akan menyusul aku meninggal. Langsung senang. Kalau kita mungkin tambah nangis kali ya. Kalau kita mungkin tambah nangis berarti enggak panjang umur saya. Fatimah justru senang, bahagia menyusul Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi orang yang beriman, yang taat, dunia ini betul-betul melelahkan. Dan kalau antum sadari, memang betul-betul melelahkan. Ya. Hanya untuk gaji 10 juta, 15 juta, harus pergi masih gelap, pulang nanti gelap lagi, desak-desakan, macet-macetan, dan seterusnya. Belum dimarahi oleh atasan dan seterusnya, caci maki. Belum ini, belum itu, nanti ada sakit, nanti ada celaka, nanti ada hujatan, nanti ada fitnah. Betul-betul melelahkan. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Bohong haram, nipu haram. Nggak kayak orang kafir, bebas semua. Nah, itulah dunia. Sijnul mukmin, penjaranya seorang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Orang kafir di dunia ini surga, sedang menikmati surga. Jepang, Amerika, Eropa sedang merasakan surga. Ya. Nah, bagi kita penjara. Nah, nanti kita akan berpindah ke satu alam, nggak usah kerja, nggak usah cari duit, nggak usah cari nafkah, nggak usah capek-capek biar sehat, olahraga apa. Kalau tahu olahraga ya betul-betul senang-senang. Ya, nggak ada sakit, nggak ada lelah, nggak ada makian, nggak ada cacian, nggak ada hujatan. Salamun qaulan min rabbir rahim. Yang ada salam. Ya, nggak ada keinginan yang tidak terlaksana. Kayak apa itu? Nggak ada keinginan yang tidak terlaksana, mau apapun bisa. Ya. Pengen nih naik motor gede kecepatan 2000 km per jam, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Ya bukan bisa lagi. Walakum fiha ma tasdahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Kalau nggak bisa, ya batal ya. Ya, nggak mungkin. Oh, nggak bisa. Itu mah di dunia. Di sini nggak bisa kayak gitu. Enggak. Apapun yang kita inginkan. Pengen mungkin antum hobi motor balap ya. Oh, di pengkolan, belokan, tetapi 5000 km per jam. Ya. Mau 10.000 km per jam. Ya. Mau jatuh guling-guling, habis itu ketawa-ketawa. Ya. Pokoknya nggak bisa dibayangkan lah kenikmatan di sana. Maka rugi sekali kalau kita habiskan waktu kita, energi kita, tenaga kita hanya untuk dunia ini, rugi serugi-ruginya. Sementara Allah telah persiapkan tempat yang begitu nikmatnya.
ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Malah kita lupa. Kita sibuk dengan dunia yang bangkai kambing ini, sampah ini. Betul-betul sampah. Ya tadi, ya itu masih mending 10 juta, 15 juta ya. Ada yang hanya untuk mendapatkan 100 ribu, 200 ribu, harus berdesak-desakan. Kadang rebutan, ini, itu, berkeringat, kuli panggul, segala macam. Itulah dunia. Jauh sekali dengan akhirat, maka rugi kalau kita lupakan. Nah, Nabi pernah berkata kepada Fatimah, putri beliau satu-satunya tadi, yang masih hidup, wahai Fatimah, mintalah apa yang engkau punya. Jangan minta surga. Itu milik Allah, bukan milikku. Seorang Fatimah, putri Nabi, barangkali yang paling disayang, dicinta oleh beliau. Beliau nggak bisa menjamin. Mintalah surga kepada Allah, bukan kepadaku. Nabi tidak menghibur, menenangkan Fatimah, tenang. Kalau ada apa-apa, ayahmu tidak akan tinggal diam. Sebagaimana jualan sebagian saudara-saudara kita hari ini. Kalau udah ikut firqah kita, kelompok kita, tenang. Bahkan subuh kesiangan, jarang ke masjid, bahkan kadang-kadang minum khamr, nggak masalah. Kami jamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi saja tidak berani menjamin Fatimah. Fatimah disuruh usaha sendiri, sholat sendiri, saum sendiri, jauhi maksiat sendiri. Jangan mentang-mentang ayahnya Nabi Rasul. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal. Amal dan hati. Awas, ada riwayat yang keliru. Bunyinya begini: Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat fisik kalian, Allah tidak melihat amal kalian, Allah hanya melihat hati kalian. Pernah dengar? Itu batil, itu keliru, itu terbalik. Yang benar, amal dilihat. Gimana salat kita, gimana saum kita, gimana ketaatan kita, maksiat kita, dilihat oleh Allah, dicatat untuk menjadi penentu apakah kita lebih banyak pahalanya, apa dosanya, masuk surga atau neraka. Nah, ada riwayat, dan ini sering dipegangi oleh sebagian tarekat-tarekat sufiyah, Allah nggak lihat amal, yang dilihat cuma hati. Maka dari sini ada orang yang perhatiannya hanya kepada hati. Ya, sholat begitu nggak masalah, kadang-kadang nggak masalah, saum nggak masalah. Yang penting hati baik, hati bersih. Jelas ini keliru, jelas ini batil. Hati akan dilihat, amal juga akan dilihat. Justru sesama kita, bisakah melihat hati masing-masing? Nggak bisa. Nggak bisa. Rasul tahu hatinya Aisyah, Rasul tahu hatinya Hafsah? Nggak tahu. Kalau tahu, tidak akan turun surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim turun karena Rasulullah SAW tidak tahu hatinya Aisyah, hatinya Hafsah. Kan beliau dibohongi oleh dua istrinya ini, ya, namanya istri, ya kan, namanya wanita, seperti itu. Istri Nabi SAW berani berbohong. Apalagi istri kita, ya kan? Istri Nabi aja berani berbohong. Peristiwa madu, mungkin antum pernah dengar, ya. Jadi seperti biasa, habis asar itu Nabi berkeliling ke istri-istri beliau. Kan total kan 11, meninggal 1, dicerai 1, ya, jadi 9. Kebiasaan beliau habis asar berkeliling ke Hafsah, ke Maimunah, ke Juwairiyah, ke
Aisyah dan seterusnya. Sampai menjelang maghrib. Ya. Nah, biasa tentu istri-istri beliau sangat berharap, sangat menunggu-nunggu kedatangan beliau. Nah, datang, ya biasa suami istri bercumbu dan seterusnya. Sampai di rumah Maryam Al-Kipti yang dari Mesir itu, yang orang Kipti itu, agak lama karena disuguhi madu, sempat minum madu agak lama. Muncullah sifat buruk wanita, yaitu Aisyah, ya. Nah, wanita itu, istri itu tidak ada yang tidak pencemburu. Istri itu pencemburu. Maka dikatakan oleh Nabi, cemburunya seorang istri adalah tabiat wanita, sifat dasar wanita itu cemburu. Kalau cemburunya seorang suami apa? Syar'i, dituntut oleh syariat. Suami wajib pencemburu. Semakin seorang suami pencemburu, semakin mulia. Semakin tidak cemburu, semakin bobrok suami itu. Ya. Suami yang diam saja ketika istrinya diboncengin laki-laki, ya, suami apaan itu? Suami yang diam saja ketika istrinya kesana kemari pakai rok mini, dilihat oleh laki-laki manapun, suami apaan itu? Suami yang mulia itu cemburu, gitu ya. Dia ingin istrinya di rumah saja. Ini suami yang mulia. Maka paling pencemburu di muka bumi siapa? Paling pencemburu di muka bumi laki-laki siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Allah hargai kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, perempuan manapun boleh membuka wajahnya. Yang tidak boleh rambutnya, lehernya, betisnya, ya, wajahnya boleh, kecuali istri-istri Nabi, gitu. Karena Nabi sangat pencemburu, dihargai oleh Allah, maka Allah wajibkan semua istri-istri beliau pakai cadar. Adapun istri Abu Bakar nggak pakai cadar. Istri Umar ada yang pakai cadar, ada yang tidak. Terserah, bebas. Adapun istri-istri Nabi wajib pakai cadar. Ketika Nabi wafat, istri-istri Nabi boleh nggak nikah lagi dengan laki-laki lain? Boleh nggak? Tidak boleh. Padahal sudah wafat. Allah hargai kecemburuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah wafat. Gimana belum wafat ya? Sudah wafat. Tidak boleh nikah lagi dengan laki-laki manapun. Dan seluruh istri-istri Nabi disebut apa? Ummahatul Mukminin. Ibunya orang-orang mukmin. Masa nikah sama ibunya? Ya. Nah, kembali ke cemburuan Aisyah. Melihat Rasul agak lama di rumah Maryam tadi, maka Aisyah timbul kecemburuan dan ada niat buruk. Ya. Aisyah bisik-bisik kepada Hafsah, ya, nanti kalau Rasul masuk ke rumahmu dan tentu berdekatan dengan engkau, mencumbu dan seterusnya, katakan, ya Rasul, mulutmu bau maghfir. Maghfir ini minuman berbau, tentu Nabi nggak suka. Salah satu yang tidak disukai oleh Nabi itu makanan minuman yang berbau. Nggak kayak kita, ya. Kita sukanya yang berbau, enak, pete, jengkol, ya kan? Nabi nggak suka. Nanti aku juga seperti itu, ya kan?
Nah, begitu Nabi meninggalkan rumah Maryam menuju Aisyah, yaitu muncul akal bulusnya. Ya Rasul, kok mulutmu bau magofir? Apakah engkau habis minum magofir? Tentu Nabi jujur, enggak, aku enggak minum magofir, aku minum madu di rumah Maryam. Oh ya sudah. Ya pikir Nabi, ya hidungnya Aisyah yang bermasalah. Enggak lama ke Hafsah. Hafsah ngomong begitu lagi. Memang cerdik ini Aisyah ini ya. Hafsah karena sudah disuruh oleh Aisyah, padahal Hafsah jauh lebih tua dari Aisyah, ini luar biasa Aisyah. Kata Hafsah, ya Rasul, kok mulutmu bau magofir? Kaget Nabi, lebih kaget lagi. Dan curiga, jangan-jangan benar mulutku bau magofir, karena sudah dua orang. Ya, dari situ Nabi mengharamkan minum madu. Pikir beliau madu itu ya bau seperti itu. Turunlah surat At-Tahrim. La tuharrimu ma ahallallah. Jangan engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya demi mencari ridho istri-istrimu. Lihat. Nabi bisa dibohong ya, oleh istrinya lagi. Tentu Nabi tidak tahu apa yang ada di hati Aisyah, di hati Hafsah. Makanya Nabi bisa dikelabui. Ya. Untung turun ayat itu, membongkar semuanya, akhirnya ketahuan. Coba kalau wahyu sudah putus, ya nggak ada pembongkaran seperti itu. Hal-hal yang rahasia, hal-hal yang rumit, hal-hal yang muskilah, ketika zaman wahyu dibongkar oleh wahyu. Itulah nikmatnya hidup di zaman wahyu. Dan itu tinggal kenangan. Nggak mungkin lagi ada zaman wahyu. Zaman wahyu selesai ketika Rasulullah wafat. Tidak mungkin turun wahyu lagi. Ya, sebelum kita bersoal jawab, ini rawahu Muslim ya, sahih riwayat Imam Muslim. Ada 1, 2, 3 kesimpulan hadis. Sawabul a'mali yakunu bima in aqada alaihi alqalbu min ikhlasin wa husni niyatin. Pahala sebuah amal itu tergantung dengan niat. Maka walaupun amalnya bagus sekali, sangat sesuai dengan contoh Nabi, tapi enggak ikhlas, niatnya bukan karena Allah semata, nol ya, bukan setengah, bukan 3/4, itu masih mending, nol, betul-betul nol, bahkan minus, dosa kan. Ketika antum tidak ikhlas, apakah sekedar tidak dapat pahala? Tidak, malah dosa. Ya. Dari awal antum nyumbang masjid itu tujuannya betul-betul ingin dipuji, ingin supaya nama antum berkibar, ingin supaya antum jadi caleg, menang, anggota dewan, ya. Bukan cuma nol, malah dosa. Ya. Walaupun amalnya tidak wajib. Salat tahajud kan tidak wajib, puasa Senin Kamis tidak wajib. Ya tadi nyumbang kan tidak wajib juga. Ketika dilakukan karena riya, bukan ikhlas karena Allah semata, dosa. Ya. Yang tidak nyumbang, yang tidak salat tahajud, yang tidak puasa Senin Kamis, ya tentu dia tidak riya ya, malah nggak dosa. Ini bahayanya riya. Ya, maka antum jangan mancing-mancing. Pasang status, ya kan, di foto-foto, selfie. Ini mancing-mancing untuk jatuh ke dalam riya. Ya. Berlatihlah
berbuat kebaikan, gak ada yang tahu, biarin. Bahkan istri anak antum gak tahu, biarin. Karena kalau sudah kebiasaan begitu, seolah kalau berada di satu tempat yang ajib, apalagi antum melakukan kebaikan, umroh, haji, harus tahu semua. Udah kebiasaan seperti itu, maka jangan dibiasain. Ya. Datang majelis ilmunya selfie dulu, ya. Datang nih ngaji nih, langsung kirim ke grup. Ngapain? Ya, ngapain? Al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. Ini dia. Oleh karena itu, ketika kita perbaiki tangan kita, wajah kita, kaki kita, jangan sampai melangkah ke tempat haram, jangan sampai melakukan hal-hal yang haram, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat haram, maka kita perbaiki pula lebih besar dari itu apa? Hati kita. Maksudnya, itu semua kita lakukan karena kita takut kepada Allah. Bukan sekedar pantas nggak pantas, ya kan? Etika, nggak pantas nih. Kalau saya nggak datang nggak pantas nih. Kan dia besan, kan dia mertua, ya. Hal-hal seperti itu. Hanya tentu begini ya. Ada yang salah paham begini. Ada kaidah, ada pertanyaan. Hati kan batin ya, nggak ada yang lihat. Batin bisa mempengaruhi zahir, apa zahir bisa mempengaruhi batin? Banyak yang berpendapat dari kaum batiniyah, tarekat sufiyah, bahwa batin mempengaruhi zahir. Dengan mengambil contoh, kalau sudah cocok, maka ngomong enak, dan seterusnya. Ini salah. Ini bertentangan dengan praktek Nabi SAW. Ambil contoh, lurus dan rapat dalam saf. Bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Ya. Apa kata Nabi? Jika kalian tidak lurus dan tidak rapat saf-saf salat kalian, maka Allah akan, nah dengar di sini, Allah akan cerai-beraikan hati kalian, nggak saling mencintai. Ya, apa? Hati dulu apa? Lurus dan rapat saf dulu. Lurus dan rapat saf dulu, baru hati. Nabi nggak bilang hendaklah kalian saling mencintai. Ketika kalian saling mencintai, otomatis akan lurus dan rapat saf kalian. Enggak kan? Dibalik. Lurus dulu, rapat dulu. Nanti kalian akan saling mencintai hati kalian. Maka disimpulkan oleh para imam, zahir mempengaruhi batin. Anggota badan kita mempengaruhi hati kita. Jangan kebalik. Contoh lain. Agar kalian saling mencintai, maka saling beri hadiah, saling mengucap salam. Walaupun nggak seberapa, cuman ubi rebus misalnya, kita kasih tetangga, mungkin pulang dari Bogor, pulang dari Purwakarta, ya. Itu akan menimbulkan saling mencintai. Apa dulu? Perbuatan dulu. Nabi nggak bilang, hendaklah kalian saling mencintai. Kalau kalian sudah saling mencintai, otomatis kalian akan saling memberikan hadiah, saling memberikan salam. Bukan. Berarti zahir dulu. Karena yang bisa kita lakukan zahir kan. Gimana kita memperbaiki hati kita? Kalau memperbaiki tangan, mata, kaki, kan kita bisa jawab. Caranya bagaimana kita tahu lah. Kalau memperbaiki hati, jaga hati, gimana caranya? Yang bisa sekali lagi jaga lisan, jaga mata, jaga tangan, jaga hati, gimana caranya? Ya. Dengan kita menjaga mata, tidak melihat, mata tidak jelalatan, melihat wanita cantik, apalagi pakai rok mini, hati kan menjadi tenang. Coba kalau antum lihat, hati menjadi tidak tenang. Kan begitu.
Satu lagi, al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyyatihi wa amalihi. Seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab berdasarkan niat dan amal. Jadi bukan niat doang, tapi ada niat dan amal. Bukan amal doang, tapi amal dan niat. Jadi dua-duanya. Maka sekali lagi, syarat diterimanya ibadah, satu apa dua? Dua. Syahadat kita kan ada dua. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa asyhadu alla ilaha illallah? Ikhlas karena Allah. Apa Muhammadar Rasulullah? Apa? Ibadah kita mengikuti Rasulullah. Kalau ibadah kita tidak mengikuti Rasulullah, enggak diterima. Atau mengikuti Rasulullah tapi tidak ikhlas karena Allah, enggak diterima. Rasul dan para sahabat puasa Arafah bersamaan dengan wukuf apa tidak? Kalau bersamaan kita ikuti. Kalau pernah Rasul dan para sahabat puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah, ya bebas. Gitu. Rasul dan para sahabat pernah nggak tanpa tawaf tiba-tiba mencium Hajar Aswad? Kalau pernah kita ikut, kalau nggak pernah jangan. Jadi ibadah kita akan sia-sia bahkan dosa kalau tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.